Mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, aku mau nanya dulu kabar teman-teman semua deh. Dari range 1 sampai 5, seberapa ngantukkah kamu siang ini? Semakin tinggi semakin ngantuk ya. Kalau aku jujur 4, karena tadi malam nggak tidur. Aku tidur jam 5 kayak, karena ngejar RPP. Bukan RPP deh, ngerjain media pembelajaran. 3,5, 2. Woi, aku ya paling tinggi ya. Jadi kalau tiba-tiba menghilang, nggak usah dicariin ya, teman-teman udah tahu jawabannya. Oh, teismanya tumbang. Oke, beragam ya. Sekarang 1 sampai 5, seberapa laparkah Anda? Aku 4 juga. Lapar cuy, padahal di sini lagi praktek juga. Tapi aku ada camilan sih setidaknya. Oh, Hilwa 4 juga. Saya kasih range-nya sampai 5. Itu udah kelaparan ya. Nih Anissa 5, weh, Pol. Lapar banget sih. Nah, buat yang lapar, boleh nih teman-teman di sampingnya sediakan camilan, atau yang haus juga boleh sediain minum. Aku nggak mau ya ketika berbicara, orang yang aku ajak bicara tuh keadaan perutnya tuh kosong gitu. Jadi yang punya camilan di rumahnya boleh sambil ngemil, sambil nyimak, apa-apa. Santai aja, Mak. Oke, pertanyaan terakhir. Range 1 sampai 5, seberapa bahagia kamu hari ini? 3, 4, 3. Nah, lainnya mana nih? Jangan tadi yang ngantuk tuh udah tumbang duluan. Ngalahin aku. -1. Siapa yang menyakitimu? Udah melapor 6. Bahagianya minus. Oh iya, BTW aku mau minta maaf dulu ya. Karena oke, nengoknya ke bawah gitu. Kan gak enak ya. Tapi aku lihat ke layar tapi kamera di bawah. Gitu lah. Maaf ya guys. Oke. Ya, rata-rata mahasiswa hari apa nih, Jumat? Jumat siang galau ya? Oh, nggak ada yang di sini doang. Kalian tuh sad boy, sad girl atau gimana? Oke. Sudah sadar ya semuanya? Aku udah mendapatkan atensi kalian. Aku mau to the point aja deh. Jadi, coba kita checklist bareng-bareng. Ini adalah syarat administrasi untuk ikut Pilmapres. Menukil dari pedoman tahun 2020. Kenapa nggak dari 2021 teh? Karena sama aja. Cuman bedanya kalau 2020 kan dikumpulkannya hard file ya. Kalau yang ini 2021 tuh lewat email. Oke, kita coba checklist. Kalau teman-teman ada yang memenuhi kriteria ini di KTP, ada? Kalau karena lagi online mah berarti scan ya, scan KTP. Ada nggak? Yang nggak ada, belum punya KTP, segera bikin. Oke, aman ya, semuanya pada punya. Yang kedua, fotokopi KTM atau scan KTM, ada? Ada, banyak ya. Oke, satu. Fotokopi KHS atau kartu hasil studi. Transkrip, ada? Ada ya, pastilah setiap daftar apa-apa atau mau apply suatu kayak biasanya rata-rata membutuhkan. Tapi di cuma Azhari dan Puspita nih. Apa sih ada di Siak. Pas foto ada nggak? Ukuran 3x4. Sip. Ada. Formulir pendaftaran, kalau ini formatnya disediakan. Jadi kita kayak ngisi biodata gitulah, gampang. CV ada nggak semua? CV ada, mantap. Rangkuman daftar capaian prestasi yang diunggulkan. Wih, ngeri ya.
prestasi yang kalian unggulkan aja, ada atau tidak? Bebas ya, ini kita definisi prestasinya general aja. Bisa lulus masuk UPI juga itu udah prestasi. Jadi namanya di sini berprestasi. Kenapa? Karena kalian masuk ke UPI. Dan surat pernyataan originalitas KTI serta ya tentunya KTI-nya. Oke, kalau yang tadi udah jawab angka 11111, kecuali ini ya kayak formulir, terus rangkuman, itu kan formatnya disediakan oleh panitia. Berarti selamat, kalian semua sudah bisa mendaftar Pilmapres. Yuk daftar. Kan udah bisa. Syarat administrasinya udah terpenuhi itu. Gas lah daftar. Nah, kenapa aku jadi emang nggak akan terlalu mendalam di syarat administrasi ini? Karena dia benar-benar sifatnya tuh general. Tapi mau disclaimer dulu ya, bahwa syarat disclaimer ya. Syarat administrasi ini yang berlaku di tingkat fakultas. Nah, nanti kalau misalkan udah naik ke tingkat UPI atau bahkan sampai ke nasional, itu biasanya ada sedikit perbedaan. Muka aku diem ya? Iya nggak? Iya teh, nge-freeze. Soalnya tadi kameranya pencet. Jadi kayak orang pose, cuy. Gimana ya? Hilang. Benar. Sorry. Aku stop share dulu. Muka aku hilang, guys. Itu dari angkatan berapa aja sih di sini sekarang? Angkatan 21 ada? Arin 2020. Kalau yang angkatan 21 nggak ada ya? Nggak ada sepertinya teh. Tapi ada angkatan 2019 juga. 2019 mah bosan. Oke, udah muncul lagi. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini ya syarat administrasinya. Gampang kok, insya Allah. Kalau yang terakhir, nah ini, salah pencet. Yang terakhir. Ada ini yang kayak laser itu. Yang terakhir nih, yang akan kita bahas lebih dalam, yaitu tentang KTI, alias karya tulis ilmiah. Sedikit cerita, aku orangnya nggak suka nulis. Kalaupun nulis tuh paling banter nulis caption IG. Kalau disuruh nulis kayak gini-ginian tuh, apa ya? Membutuhkan sebuah dorongan yang sangat kuat gitu. Dorongan yang sangat kuat. Tapi di sisi lain, idenya banyak gitu. Cuman mengaplikasikan si ide itu ke dalam tulisan lah yang justru susah. Dan aku rasa ini pun bisa dirasakan oleh teman-teman ya. Ketika kita melihat sebuah fenomena di masyarakat, ada keresahan gitu. Apalagi buat anak-anak organisasi itu. Kita, ya aku sih ngeklaimnya punya jiwa kemanusiaan yang tinggi ya. Ini kita sadar bahwa di lingkungan masyarakat itu selalu ada yang namanya masalah. Masalah itu apa sih? Ketika realita itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, ketika kita menemukan hal-hal seperti itu, kita ada tergerak gitu perasaan kita untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, di dalam kata ini, perubahan itulah yang akan kita catat. Jadi tentunya hal pertama yang harus kita tahu itu, kita cari tahu dulu masalahnya apa. Jangan tiba-tiba bawa perubahan, tapi nggak jelas gitu mau kemana ya. Nah, tadi sedikit tambahan, ini sedikit lanjutan. Kan ada syaratnya itu rangkuman capaian unggul yang diunggulkan. Nah, capaian unggulannya ini kalau melihat indikator penilaiannya itu ada 7 kriteria. Jadi unggulan di kompetisi, yang menang ikut lomba apa,
ikut lomba ini, kayak gitu bisa dicantumkan. Kemudian pengakuan itu kayak teman-teman misalkan pernah menjadi narasumber, pernah menjadi MC, pernah menjadi moderator, itu bisa masuk ke pengakuan. Makanya yang sertifikat-sertifikat kepanitiaan kayak gitu jangan sampai tercecer ya. Dibuat yang rapi dalam satu folder. Kalau mau dikelompokkan berdasarkan 7 kategori ini juga silakan. Penghargaan misal teman-teman pernah apa ya kalau penghargaan itu? Dianugerahi atas sesuatu yang teman-teman inovasikan. Itu mendapat penghargaan itu juga boleh. Lalu karir organisasi nih buat teman-teman himpunan. Cantumkan di sana. Dia masuk ke kriteria penilaian juga hasil karya, entah itu bebas ya hasil karya ini mau di bidang akademik, non akademik, bidang kemasyarakatan maupun lain-lain. Dan pemberdayaan atau aksi kemanusiaan. Jadi misalkan pernah ikut volunteer jadi pengajar atau pernah ikut volunteer menjadi relawan. Volunteer relawan itu sama aja. Volunteer apalah gitu itu boleh juga dimasukkan ke sana. Dan yang terakhir juga kewirausahaan. Ini sekarang udah banyak ya mahasiswa yang sambil kuliah tuh sambil berwirausaha, apalagi medianya, sarana prasarananya juga udah sangat mudah melalui sosial media dan lain-lain. Nah, hal yang harus diperhatikan juga bahwa selain 7 kategori ini, untuk menambah nilai atau value si capaian kita, dilihat juga dari tingkatan capaiannya. Misal, kompetisinya itu yang kelas internasional, pasti dia akan skornya lebih tinggi dibandingkan yang kompetisi regional, kayak gitu. Begitu pula kategori-kategori yang lainnya. Sampai sini dulu deh, teman-teman. Jelas kah? Kalau jelas, boleh kasih jempolnya ya. The reaction. Lucu ya Zoom sekarang bisa kayak gitu-gitu. Gimana, jelas nggak sampai sini? Atau masih pusing? Rifki, jempol, thank you. Hilwa juga. Banyak ini ya, banyak nama-nama baru. Saking lamanya tidak bercengkrama dengan sesama kawan DPKK. Oke, kalau dijelas, kita lanjut. Nah, sebelum ke bahas KTI, coba teman-teman search ini. Aku akan ketik di kolom chat. Nah, silakan tinggal diklik. Aku stop share dulu. Lah, malah aku yang dikeluarin di situ. Nah, sih, nggak betul. Udah pada join semua di Jamboard-nya? Coba share screen ya. Aku mau nanya lagi, gimana kabarnya hari ini? Udah makan atau belum? Jawabnya pakai sticky notes ya. Kelihatan nggak di daerah? Tinggal klik sebelah sini, kayak pakai laptop. Di HP bisa sih, aku rasa bisa. Alhamdulillah. Oh, perlu akses. Ya ampun, pantesan sepi. Oh, ininya belum di setting. Bentar ya. Nah, coba sekarang. Bisa nggak? Nah, udah join. Jawab pakai sticky notes ya.
Ini aku. Silakan yang lain. Kita coret-coret layarnya. Maaf teh sebelumnya, Ya. ini kayaknya kita cuma dikasih akses untuk melihat teh, bukan Lihat jadi doang ya? editor. Iya, Astagfirullahaladzim. Mana atunya? Sekedar. Oh iya, viewer doang. Kocak nih. Nah, coba sekarang. Kayak aku jadi asik sendiri aja gitu. Mama jatuh. Nah, udah bisa belum Anissa? udah teh, udah. Oke, silakan. Udah dong. Sombong amat. Udah dong. Aku izin minum dulu ya sebentar. Ini siapa nih yang jawab udah dong? Arin. Arin bukan? Atau Anissa? Anissa teh. Oke. Kabar baik teh, makan siang belum? Makan pagi udah, alhamdulillah. Tadi aku makan pagi nggak ya? Masih aku semalaman sambil begadang aku memilih coklat. Udah kayak lidah aku tuh sampai kebakar gitu loh. Karena ngemutin terus kan. Alhamdulillah tapi belum makan, bahkan belum makan ya. Oke, alhamdulillah rata-rata semua kabarnya baik, senang mendengarnya ya. Oke, yang lain boleh kalau masih mau ngisi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, apa sih makanan kesukaan teman-teman dan kenapa suka makan itu? Aku sukanya satu. Nah, ini jawaban aku. Apa makanan kesukaan teman-teman dan kenapa suka makan itu? Oh, Arin, waktuku sampai jam berapa? Bakso bisa dimakan sama apa aja. Jangan-jangan kamu tim makan bakso pakai lontong. Ngaku nih, siapa nih warna biru? Saya teh sama nasi Kamu, sama apa aja. aku pernah menemukan gimana gitu ya. Orang makan bakso pakai lontong kayak apa banget. Aneh cuy. Tapi tadi orang jualan baksonya juga jualan lontong teh. Bapak tukang baksonya nih Jadi yang nggak bermasalah. aneh. Aduh ya ampun. Oh, ayam geprek karena nggak tahu suka aja gitu. Kita tidak perlu alasan untuk menyukai sesuatu. Coklat karena warnanya coklat. Oke. Sebelah ramen, bakso soalnya enak pedas. Oke. Oh ini sama nih ayam geprek karena rasa pedas. Sip. Lanjut. Menurut kalian penting nggak sih untuk orang lain tahu bahwa makanan yang kita suka tuh enak gitu? Kalau iya, kenapa? Iya. Oke, semua orang udah tahu kalau ayam geprek itu enak. Sip. Perlu biar sama-sama menikmati makanan enak. Enggak biar gak ada. Iya, sangat penting biar nyobain enak. Ya, sip. Ini kayak bubur diaduk dan bubur tidak diaduk. Kemarin aku menemukan temanku sukanya makan bubur dibakar. Apa coba maksudnya? Bubur kok dibakar? Nggak jelas banget. Nggak, selera kan beda banget ya. Jadi kadang jelasin. Bijak. Sip. Lanjut ya. Kita ada 2 pertanyaan lagi. Nah, kalau udah yakin nih,
orang lain tuh perlu tahu betapa enaknya makanan ini, gimana caranya ngasih taunya? Ngajak makan bareng. Ya bukan soalnya yang dipindah tole. Diajakin jajan. Ajakin dong aku jajan. Silakan yang lain. Ya, masih ada nggak ya pertanyaan ini? Maksa cuy. Oke, dipaksa makan bareng ya. Sesuatu yang tidak dipaksakan itu tidak baik. Nah, kasih makanannya. Cakep nih. Mau dong, kamu sukanya makan apa? Kasih aku supaya aku suka makanannya. Minta traktir boleh. Kan kamu yang harus meyakinkan orang lain. Kenapa kamu yang minta ditraktir, cuy? Tidak nyambung. Apa-apa, di sini bebas-bebas saja ya. Ada lagi? Ini semakin menyusut ya, Banya. Apa aku yang terlalu cepat? Keluar motor atau siapa nih? Gas sini ke Balai Endah. Ditunggu. Ada lagi jawaban lain? Oke, aku hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sip. Pertanyaan terakhir. Loh, kosong ternyata. Oke, berarti emang 4. Oke, itu ya 4 intermezzo aja sih. Tapi nanti insya Allah akan nyambung sama KTI. Apa hubungannya sate, ramen, seblak, dan KTI? Kita lihat. Screen yang lain. Oke, nah, udah muncul kan ya Lera? Oke. Nah, nyambung ke karya tulis ilmiah. Kalau aku ya merasanya, nulis karya tulis ilmiah tuh kayak orang yang tim bubur diaduk harus bisa meyakinkan orang makan bubur itu wajib diaduk. Gitu, ngerti gak? Kalau di sini ada yang makan bubur yang nggak diaduk, kita nggak temenan ya, guys. Karena orang intelektual itu makan buburnya diaduk. Kang Ari, kalau makan bubur diaduk atau enggak? Alhamdulillah, kita masih bisa temenan. Jadi pada intinya, karya tulis ilmiah itu kan mengutarakan sebuah pendapat, sebuah ide, berdasarkan kenyataan yang ada gitu, berdasarkan sebuah data, sebuah fakta. Dan bagaimana caranya kita bisa menyampaikan ide tersebut kepada orang lain untuk kemudian diterima atau kalau meyakinkan sih nggak sampai ke tahap meyakinkan kan, karena itu lebih jatuhnya kayak proposal. Tapi karena ini tujuan penulisan karya tulis ilmiahnya adalah untuk sebuah kompetisi, yaitu Filmapres, tentu kita harus bisa meyakinkan siapa? Dewan juri. Begitu ya, logikanya. Cocok logi, kumaha. Pinter-pinter narasumber aja. Nah, di Filmapres ini, karya tulis ilmiah itu kan banyak ya. Nah, di Filmapres itu, karya tulis ilmiahnya itu GK. Ada yang tahu GK itu apa? Gak teh. Ada yang tahu kah? Oh, 50 menit sudah dengan diskusi. Tadi kita mulai jam berapa? GK itu gagasan kreatif. Nah, gagasan kreatif ini adalah karya ilmiah yang terdiri dari 10-20 halaman. Isinya itu uraian yang dilandasi penalaran logis dan akurat. Jadi, tentu kita sebagai penulis memiliki ruang untuk berpendapat, cuman pendapat kita itu harus ada dasarnya gitu. Harus bukan klaim belaka gitu. Tapi teman-teman, meskipun ini isinya adalah kreatif ya, isinya itu harus memuat yang pertama itu identifikasi permasalahan yang membutuhkan solusi melalui analisis potensi dan kebutuhan lingkungan yang menjadi penerima utama manfaat kalau si masalah itu dipecahkan. Jadi intinya isinya itu
isi dari si KTI-nya itu, hal yang pertama harus ada masalahnya. Kita gimana memberikan sebuah solusi kalau dari awal ya emang ada masalah gitu, ada ayam aja, tidak ada ketimpangan, tidak ada kerusakan atau apa. Dan selain kalau kita udah nemu nih permasalahannya, solusinya apa? Lalu bagaimana cara kita memecahkan si permasalahan tersebut? Langkah-langkah strategisnya tuh apa? Pada dasarnya sih itu. Nah, terus lingkungan yang dimaksud di sini adalah target dipecahkannya masalah. Gimana ya aku menjelaskan? Jadi lingkungan ya. Kalau berbicara tentang lingkungan itu lebih ke ruang kan ya. Tapi di GK ini definisi lingkungannya itu bisa berdasarkan lokasi geografis, misal warga di Bale Endah atau anak-anak di SMPN 33 Bandung kayak gitu. Bisa juga komunitas dengan ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa rantau, atau bisa juga dua-duanya. Bisa juga dua-duanya kayak tadi ibu-ibu rumah tangga yang berlokasi di Bale Endah atau mahasiswa rantau yang alumni SMPN 33 Bandung kayak gitu. Nah, penting sekali identifikasi permasalahan kita ini didukung oleh data. Misal, teman-teman ketika melakukan sebuah riset atau membaca sebuah literatur menunjukkan bahwa 60% mahasiswa rantau alumni SMP Negeri 33 itu memiliki penyakit MAH. Apakah si 60%-nya itu betul 60% atau hasil klaim sendiri gitu? Itu yang harus didukung oleh data. Kamu dapat 60%-nya itu dari mana? Apakah ya hasil riset sendiri atau ada sumber lain? Gitu ya. Nah, tapi ya guys, penulisan KTI-nya itu harus sistematis. Nah, semua materiku ini didapat dari Pedoman Pilmapres Nasional 2021. Jadi kalau di sini aku kan cuma sampaikan poin-poinnya aja ya. Silakan teman-teman baca lebih lanjut isi dari panduannya. Nah, kalau tadi identifikasi permasalahan yang membutuhkan solusi, sekarang yang kedua itu identifikasi berbagai kemungkinan solusi. Jadi nggak langsung loncat ke solusinya gitu. Karena tadi 60% mahasiswa itu mengalami penyakit MAH. Menurut saya solusi paling baik adalah memberikan mereka asupan obat MAH gitu. Apakah itu adalah solusi terbaik? Itu solusi yang memungkinkan, tapi terbaik atau bukan gitu. Makanya kayak semacam di list aja dulu gitu ya, dijabarkan mana solusi yang memungkinkan dan dari semua solusi yang udah dijabarkan itu mana solusi yang paling baik. Nah, sasaran yang harus kita target atau lingkungan yang harus kita bidik itu dirumuskan menggunakan ciri SMART. SMART itu kenapa sih aku dari tadi kepleset dulu lidahnya, bentar ya. SMART itu specific, measurable, acceptable, realistic, dan time bound. Nanti akan aku jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang keempat itu menjabarkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan si nomor 2 tadi ya. Kalau tadi kita udah menganalisis kemungkinan solusi-solusinya dan udah menentukan solusi terbaiknya, maka langkah yang keempat itu adalah menjabarkan apa yang mau kita lakukan untuk mewujudkan si solusi terbaik tadi. Sampai sini, ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau aku bicara kecepatan, bilang aja ya, Teh Isma pelan-pelan gitu. Aku chaos ngedengerinnya atau kayak gimana, sampaikan aja. Suka ngajar kalau ngomong teh. Tahu ngerap. Clear ya, mudah-mudahan. Kita lanjut dulu. Nah, kalau tadi itu overview ya. Overview atau kilasan apa saja yang harus ditulis di GK-nya, gagasan kreatifnya.
Nah, sekarang alur penulisannya. Alur penulisan atau format ya. Kenapa sih harus mengalur gitu atau harus mengalir? Mengalir apakah mengalir sebuah kata yang baku? Supaya mudah dipahami ketika orang lain baca dan kita pun ketika mengerjakannya mudah ya, karena jadi kita nggak overthinking kemana-kemana gitu, tapi udah ada tahapan-tahapannya, alur berpikir, bukan hanya alur penulisannya, tapi ada alur berpikirnya juga. Pertama kita harus mendeteksi dulu permasalahannya apa. Permasalahannya sudah ketemu, kita harus memikirkan dulu, apa sih kemungkinan solusinya. Setelah itu runut sampai akhirnya dibuat rencana penyelesaian masalah. Kadang kalau nggak digituin tuh jadinya mencok-mencok, kita nemu masalah ini, kita harus melakukan ini. Padahal belum tentu itu adalah solusi yang terbaik. Kayak gitu ya. Di luar lembar seperti cover, lembar pengesahan, daftar isi, kata pengantar, dan lain-lain, hal yang harus dituliskan dalam gagasan kreatifnya, yang pertama itu adalah lingkup pembahasan. Di mana di dalamnya itu ada penegasan, lingkup penerima manfaat, beserta alasan memilih lingkungan itu. Misal tadi mahasiswa rantau SMP Negeri 3 memiliki permasalahan penyakit MAH. Kenapa memilih si mahasiswa itu dan kenapa mengangkat isu itu gitu? Karena mahasiswa ini adalah mahasiswa paling berprestasi seluruh negeri. Jadi mereka orang-orang yang paling berpotensi bla 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 kayak gitu. Dijabarkan saja semua alasan kenapa memilih permasalahan itu. Lalu kalau ada teori utama itu bisa juga dijadikan sebagai dasar kerangka analisis. Kenapa si mahasiswa ini dianggap penting? Karena berdasarkan studi literatur, orang-orang ini adalah orang-orang yang bla 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 kayak gitu, dijabarkan semua. Yang kedua, mengidentifikasi potensi dan kebutuhan lingkungan. Uraian potensi yang dikembangkan dari lingkungan yang terpilih. Aku pakai contoh yang lain ya. Misal di lingkungan Cihampelas memiliki potensi pariwisata yang tinggi, tetapi akses untuk ke sana sangat sulit, berarti itu permasalahannya. Jadi di sisi lain dia punya potensi untuk dikembangkan sektor pariwisatanya, tetapi karena infrastruktur jalannya yang kurang baik atau bagaimana, sulit si lokasi wisata ini jadi sulit diakses. Ajukan data atau fakta yang menunjukkan perlunya kegiatan tertentu untuk mengatasi situasi yang tidak ideal yang dialami warga di lingkungan terpilih. Oke, tadi situasi tidak idealnya adalah infrastruktur yang kurang baik. Berarti kita memerlukan sebuah kegiatan tertentu alias ya perbaikan itu. Di mana perbaikan ini tuh akan membawa manfaat atau ya mengatasi permasalahan yang dimiliki oleh warga sekitar. Nah, ajukan data atau faktanya ini memberikan sebuah alasan logis, sebuah alasan yang emang nggak bisa dibantah bahwa perlu loh diperbaiki si infrastrukturnya itu. Misal, ada nih riset yang menunjukkan bahwa di lokasi yang berbeda, kasus yang sama, setelah diperbaiki infrastrukturnya, ternyata pemasukan atau taraf ekonomi masyarakat sekitar itu jadi menaik kayak gitu. Itu bisa tuh. Kan itu data juga sekaligus fakta ya. Berikutnya adalah rumusan target pembangunan. Nah, tadi ya yang aku sebutkan sebelumnya, itu harus smart. Rumusan targetnya itu harus spesifik. Jadi kalau misal targetnya adalah ibu-ibu rumah tangga yang kayak gimana gitu. Kalau enggak ibu rumah tangga yang ada di mana, harus dibuat spesifik.
Karena belum tentu solusi yang teman-teman tawarkan di lokasi A bisa diterapkan di lokasi B. Biarpun kasusnya sama, belum tentu. Measurable, dapat diukur secara objektif. Yang tidak bisa diukur secara objektif itu misal, bentar. Coba nanti ada contoh sih di sini, aku lupa. Padahal aku yang nulis, tapi aku lupa. Skip dulu ya. Yang ketiga itu acceptable, disepakati dan dapat diterima. Maksudnya disepakati dan dapat diterima ini tidak melanggar peraturan, entah itu norma agama, undang-undang, ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Lalu realistik, alias mungkin untuk dicapai. Jadi percuma ya kita menargetkan sebuah solusi atas permasalahan, tapi dia tuh abu-abu gitu, nggak jelas apa sih. Jadi ini tuh solusinya gitu. Menggantungkan cita-cita tinggi itu penting, tapi apakah kita bisa loncat setinggi itu juga harus dipikirkan itu. Dalam kata lain. Yang terakhir itu dia harus time bound. Jadi si solusi yang kita tawarkan itu harus jelas nih dia bisa diselesaikan dalam berapa lama dan mau dimulainya itu kapan. Dalam kata lain kita harus punya timeline gitu. Kapan si target ini terpenuhi. Nah ini contohnya nih. Waktu aku ikut Pilmapres kemarin, judul dari KTI-nya adalah e-modul anti-stunting sebagai media edukasi pasangan muda dalam mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, kehidupan sehat dan sejahtera ini adalah poin SDGs yang ketiga, kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah berarti benar ya. Silakan teman-teman cari aja sih kalau penasaran. Kehidupan sehat dan sejahtera itu poin SDGs yang keberapa. Nah, coba kita breakdown bagaimana judul tadi bisa memenuhi kaidah SMART. Oke, spesifik. Calon pasangan yang mengikuti pendidikan pranikah Kemenak di Jawa Barat. Jadi, kan aku mau bikin e-modul nih. E-modul tuh elektronik modul elektronik anti-stunting sebagai media edukasi pasangan muda. Nah, di sini kan nggak jelas ya, pasangan mudanya teh saha gitu. Apakah yang pacaran, apakah yang udah kenal lama tapi baru nikah, kayak gitu kan nggak jelas. Diperjelaslah bahwa si target yang spesifiknya itu adalah calon pasangan yang sedang mengikuti pendidikan pranikah dilaksanakan oleh Kementerian Agama di Jawa Barat. Oh, oke, sudah spesifik. Jadi nanti kita ngukurnya akan di sini aja. Biarpun ada ternyata pasangan muda yang ikut pranikah di Jawa Timur, ya itu udah bukan ranah kita. Bukan yang menjadi target SMART kita. Measurable. Terdaftar sebagai peserta pendidikan pranikah. Oh iya, kenapa measurable itu dapat dinilai secara objektif? Kalau disebutkannya calon pasangan muda yang mengikuti, kalau cuma menyebutkan pasangan muda aja, kan bingung ya mengikuti apa? Cakupannya itu akan menjadi terlalu luas gitu. Dan meski kalau kita yang diukurnya adalah orang yang mengikuti sebuah kegiatan tertentu, ya kita mudah mengukurnya. Kenapa? Karena orangnya ada. Gitu. Itu bukan sebuah fenomena, tapi seseorang yang konkret atau nyata gitu keberadaannya. Tertangkap nggak sih maksudnya? Kayak aku ngomongnya muter-muter deh. Arin ngerti nggak, Arin? Insya Allah tadi mengerti. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain juga paham ya. Kalau nggak paham, bilang aja guys. Percuma aku udah ngomong tapi ternyata nggak dipahami. Mending jujur aja gitu teman-teman. Nggak usah ragu, nggak usah malu. Lalu A, acceptable. Pembuatan e-modul ini tidak melanggar aturan manapun, baik itu secara tertulis maupun tidak. Justru didukung oleh undang-undang ini. Kayak gitu. Kan ada undang-undang yang mengatur pembekalan
orang tua untuk mencegah anak yang stunting. Nah, itu juga bisa dicantumkan ya. Lalu R, realistic. Oh, oke. Kenapa si e-modul ini realistik untuk dilakukan? Karena ya aku punya gitu skill-nya, punya pengetahuannya untuk membuat modul itu dan paham mengenai permasalahan stunting. Sekarang nih, aku mau bikin solusi di ranah ekonomi dengan membangun sebuah komunitas profesi atau apa gitu. Tapi kan itu bukan ranahnya. Apakah dia realistik untuk dilakukan? Bisa saja. Cuman ketika melihat perbandingannya, yaitu jadinya nggak realistik. Toh aku nggak pandai di bidang itu, kenapa harus mengambil bidang itu gitu ya. Makanya ketika mengikuti Pilmapres, KTI kita ini tuh condong ke jurusannya masing-masing. Sekarang nggak akan realistik kalau aku yang dari Tata Boga ngambil KTI ngangkat permasalahan yang ranahnya anak elektro. Mau ngapain gitu kan? Nggak nyambung. Dan yang terakhir itu time bound, dia bisa ada tenggat waktunya gitu. Yaitu diwujudkan dalam waktu 6 bulan. Si e-modulnya itu jadi dalam waktu 6 bulan. Nah, kalau tadi yang ketiga, jadi kita harus punya target yang SMART ya. Specific, measurable, acceptable, realistic, and time-bound. Nah, kalau udah nih nemu target spesifiknya, udah nemu target SMART-nya, maka langkah berikutnya adalah menganalisis untuk memilih cara pencapaian target. Tadi targetnya adalah untuk membuat sebuah e-modul bagi pasangan muda yang mengikuti pendidikan pranikah diselenggarakan oleh Kemenag. Nah, berdasarkan pedoman kepenulisan pedoman Pilmapresnas 2021, nggak ada ketentuan atau format khusus karena tiap solusi itu memiliki caranya tersendiri untuk diwujudkan. Bisa saja, kan aku kan bikinnya e-modul nih ya. Sedangkan yang lain itu misal ada yang bikin kemasan makanan ramah lingkungan. Ya kita nggak bisa menyamakan proses kita gitu. Karena aku mau bikinnya sebuah modul, sebuah bahan untuk dipelajari orang-orang, berarti tahapnya ini. Nggak bisa disamain sama orang yang bikin produk lain gitu. Jadi di sini teman-teman memiliki kebebasan untuk memilih langkah-langkah atau cara mencapai targetnya. Tapi perlu diingat juga bahwa alternatif cara yang kita ambil itu harus dipertimbangkan untung ruginya berdasarkan sejumlah kriteria. Misal kriterianya itu tingkat kesulitannya, besarnya biaya, dan lama waktu yang dibutuhkan. Jadi karena udah bebas aku mau menyelesaikan masalah ini langkahnya kayak gimana, nggak ada format khusus, ya harus ada pertimbangannya juga. Apakah itu benar-benar efektif dilakukan? Jadi nggak berangkat dari feeling semata gitu. Pada bagian 5 itu kita menjabarkan rencana kerjanya. Nah, rencana kerja ini apa ya? Dalam kata itu dia kayak job desk gitu. Kayak to-do list lah, kayak to-do list. Kita uraikan dulu tahap-tahap utama untuk mencapai si target yang kita bikin. Nah, kalau udah nih ada tahap-tahap utamanya, kita rinci lah. Jadi langkah utama ke dalam tahap kerja. Kalau udah ada nih langkah utamanya, perkirakan juga untuk melakukan si langkah utama itu butuh waktu berapa lama. Contohnya nih ya, aku mau bikin modul elektronik atau modul digital. Hal yang pertama aku lakukan adalah sebuah riset mengenai isi atau konten modulnya. Perlu nggak sih di dalamnya ada materi tentang kesehatan ibu? Oh perlu, oke, kayak gimana tuh isinya? Perlu nggak sih di dalamnya ada ini, ada itu? Nah, cari di sini. Terus, oke, langkah pertama yang aku lakukan adalah riset
isi atau konten modul. Gimana nih si risetnya itu akan dilaksanakan seperti apa? Yang pertama, studi literatur dulu. Berapa lama nih mau studi literaturnya? Selama 2 pekan. Nyari jurnal-jurnal, buku-buku, hasil seminar, notula-notula webinar, kayak gitu. Kalau udah nih 2 pekan, lanjut ke observasi lapangan. Selama 3 pekan, melihat apakah benar literatur yang aku baca ini sesuai dengan kondisi di mana sih target aku itu berada. Misalnya tadi untuk pasangan muda di Jawa Barat, tapi literatur aku tuh dari Jawa Timur gitu. Sama nggak ya permasalahan yang sama ini? Apakah memiliki solusi yang sama juga kayak gitu? Dan seterusnya. Jadi setelah tahu, oh pertama riset, nah si risetnya tuh mau kayak gimana gitu, di breakdown dan diberi keterangan waktu atau beri deadline. Ini dilaksanakan pada 1 bulan pertama. 1 bulan pertama kok 5 pekan baru habis. Kemudian di 1 bulan kedua, udah riset nih, udah tahu isi si modulnya teh mau apa aja. Langsunglah membuat modulnya. Membuat modulnya selama 3 pekan. Ini kok nggak ada keterangan waktunya, lupa. Membuat modulnya selama 3 pekan. Kemudian kalau udah 3 pekan selesai modulnya, didesain lah selama 1 pekan supaya lebih menarik atau kayak gimana. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya masuk ke bulan ketiga, direncanakan gitu. Dan rata-rata di KTI untuk Pilmapres ini paling lama itu pengerjaannya 6 bulan sih. Sesuatu yang dikerjakan sama 6 bulan. Itu. Kayak skripsian ya, 1 semester. Nah, kalau udah nih langkah-langkah kerjanya mau ngapain, langkah-langkah utamanya apa dan dilaksanakan dalam waktu berapa lama, jabarkan pula informasi tambahan. Misal struktur organisasi pelaksana, kalau teman-teman tidak mengerjakannya sendirian. Kalau misalnya solusi yang saya jalankan ini adalah membentuk sebuah komunitas, nggak bisa ya sendirian. Kayak gitu. Lalu cantumkan juga jumlah, sumber, dan cara mengumpulkan dana yang dibutuhkan. Kalau ini kita udah nggak asing ya, bikin RAB-nya. Aku mau bikin modul ini tuh butuh uang berapa banyak, dan uang itu mau dapetnya dari mana. Kayak gitu. Dan mitra penting atau stakeholders yang dilibatkan. Oke, aku mau menggait peserta pendidikan pranikah di Jawa Barat. Berarti aku harus bekerja sama dengan KUA, harus bekerja sama dengan Kemenag misalnya, harus bekerja sama dengan Bapak RT, Bapak RW, siapa saja yang dilibatkan dalam pemenuhan target yang teman-teman buat. Tuh. Nah, yang ketujuh itu ada visualisasi gagasan. Jadi kalau tadi dari poin pertama sampai ke-6 kita menyampaikannya lewat tulisan ya. Kalau yang ini tuh lewat gambar, supaya pembacanya itu lebih memahami isi dari gagasan kreatif menggunakan konsep sasaran, hambatan, bantuan, dan tindakan. Kenapa ini penting visualisasi itu? Karena orang memang lebih memahami ketika sesuai itu dia lihat ada gitu dimensi bentuknya tuh. Terutama ketika yang membaca itu tidak berasal dari disiplin ilmu yang sama. Begitupun demikian ketika nanti kita bertemu dengan juri-juri Pilmapres, jurinya waktu itu juriku tuh dari elektro kalau nggak salah, apa dari Agrin ya. Aku menjelaskan tentang stunting yang kaitannya sama misalkan tata boganya sama dietnya gini. Kan orang nggak semuanya paham ya, nggak semuanya paham itu. Jadi dibantu dengan adanya visualisasi gagasan ini. Bagan sahabat ini biar aku tunjukkan. Bagan sahabat. Ya, udah ditutup ini. Bentar ya, visualisasi. Oh, tidak ditemukan, guys.
Tadi pedomannya udah aku download sih. Tunggu ya, maaf. Download. Nggak ada ya. Ya, intinya sih dibikin kayak poster gitulah. Dibikin kayak poster. Termasuk nanti kan ketika KTI juga kita yang ditampilkan di layar itu kan bukan KTI kita ya, tapi poster ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa nanti lihat di pedoman Presnas. Dan yang terakhir itu ada lampiran. Lampirannya paling kayak biasa lah dokumentasi atau surat-surat perizinan kalau ada di lampiran-lampiran yang sekiranya perlu untuk di attach itu apa ya? Dilampirkan sih. Lampiran yang perlu dilampirkan. Tidak efektif sekali. Oke. Nah, pusing nggak? Pusing ya? Kok apa sih teh menganalisis masalah? Pasti pusing sih. Aku juga pusing. Apalagi waktu bikinnya. Karena mendengar orang lain udah punya ide aja gitu ya. Jadi lebih kayak, oh ya ternyata alurnya begini. Ketika ditugaskan sendiri, gimana? Sampai situ dulu deh ya. Kan udah sudahi galaumu, mari mapres bersamaku. Padahal harusnya mari mempusing bersamaku ya. Lebih cocok ya. Aku kembalikan dulu ke Ari. Baik, luar biasa sekali ya pematerian yang disampaikan oleh Teh Isma. Walaupun bikin pusing, tapi pasti bakal sangat bermanfaat gitu ya Teh. Terima kasih atas materi yang telah dibagikan. Lalu mungkin dari teman-teman nih masih ada yang bingung atau mau dipertanyakan nih, mumpung Teh Ismanya ada gitu, langsung aja ditanyain langsung on mic atau boleh dikirim di kolom chat pertanyaannya. FYI hari ini muridku lagi bikin kue sus, tapi sudahnya mereka masak seblak. Enak nggak kan? Pedas. Bisa fleksibel gitu ya? Asik banget ya Teh. Ayat. Puspita dan Acung. Kenapa? Aku izin nanya Teh. Ya, silakan. Bentar, kamu tadi dipanggil Agnia bukan sih? Bukan. Oh, bukan. Oke. Salah berarti. Silakan. Kan dari tadi bisa dilihat ya kalau alurnya itu cukup panjang, terus waktunya juga cukup bisa dibilang nggak bentar ya. Nah, cara Teteh buat manage waktunya antara tugas KTI sama kan itu masih kuliah ya, masih pas mata kuliah. Nah, jadi manage waktunya itu bagaimana tuh? Oke. Karena orang kalau ditanya, kalau dijawabnya nggak boleh bohong ya. Aku tidak bisa. Kamu tahu berapa lama aku mengerjakan KTI? 3 hari. Iya. Makanya bingung kan, kok bisa saya lolos, Bu? Apakah yang lain lebih parah? Jujur nggak bisa kalau sendirian. Kalau sendirian, kacau. Apalagi sibuk ya, ini itu organisasi akademis, belum di luaran kampus. Makanya lebih kurangnya bergantung sama dosen pembimbing sih. Beliau yang sering kontrak gitu. Isma udah sampai mana? Gini. Hari ini kita bimbing itu kan mau tidak mau jadi harus mengejar ya, gitu. Oh, ibunya diminta aku harus ngerjain gitu. Atau oh iya udah ditunggu. Enggak sih, sebenarnya 3 hari itu kayak finalisasinya gitu. Sedangkan kalau pekerjaannya mau dari jauh-jauh hari, alhamdulillah martabatku tidak jadi jatuh, guys.
Eh, 3 hari itu finalisasi, yang lama itu nyari ide. Ya, nah kenapa? Penting banget untuk teman-teman mengenal lingkungannya gitu. Mau itu lingkungan dari diri sendiri atau yang mau jadi target masalahnya, harus benar-benar dikenali supaya kita tuh nggak miss gitu si solusi yang kita tawarkan. Kok jadi nggak menjawab pertanyaanmu ya? Ya intinya, jujur aku nggak bisa memanage waktunya kayak gimana. Sampai sekarang pun masih kelimpungan gitu. Tapi support sistemnya itu ya dari pihak luar. Salah satunya adalah dosen pembimbing. Puspita tuh dari apa? PKK ya? Nah, kalau dari PKK seru banget diskusinya itu sama Bu Nenden. Aku kalau ketemu sama Bu Nenden udah ya ngobrol lama. Ngomongin ini itu. Kalau di Tata Boga waktu kemarin yang jadi dosen pembimbing adalah Bu Ai Mahmuda. Dia juga setipenya sama Bu Nenden, kalem ya. Ya Allah, maaf Bu, saya nggak niat ngomongin ke Bu. Ya intinya kalau seandainya nggak bisa untuk salah satunya kalau dari aku sih dosen pembimbing. Kita misalnya ada orang lain selain dosen ya nggak masalah. Selama bisa menjadi support system dan moral system buat kita. Gitu. Atau kalau nggak ada Bu Ai kayak nggak jadi daftar mungkin. Jadi ikutan. Begitu Puspita, apakah sudah menjawab? Masih banyak saya udah, alhamdulillah udah kerja. Iya, jadi cari rekan yang emang enak untuk diajak diskusi ini tuh ya. Karena dengan rekan yang tepat, mau sesulit apapun, mau selama apapun, ya kita enjoy gitu jadinya. Insya Allah. Silakan kalau ada lagi. Kalau enggak, aku mau makan seblak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau tanya lagi? Sekarang teh berarti yang 2020 semester 3 ya? Betul deh, semester 3. Ari semester angkatan berapa? 2020. Udah punya adik tingkat tapi udah ke kampus ya. Ya teh praktik masih di rumah juga. Dari prodi apa? Tabong. Tetap sama kayak teteh. Semangat ya. Semangat juga. Sedikit lagi kita semua enggak. Semangat juga ya teh. Amin, insyaallah. Mungkin Insyaallah. belum ada pertanyaan lagi mungkinnya dari teman-teman, atau kalau misal nyusul gitu pertanyaannya boleh langsung menghubungi Teh Isma, mungkin boleh Teh. Boleh silakan. Iya. Aku banyak ya, ada yang banyak punya di sini. Diminta aja. Baik. Siap. Makasih Teh. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Teh Isma yang sudah berkenan membagikan ilmunya seputar Pilmapres dan juga KTI yang pastinya sangat berguna banget bagi mahasiswa, terkhususnya mahasiswa yang minat gitu buat ikut Mapres ini. Semoga dari pemaparan dan diskusi tadi dapat menambahkan kita semua serta menjawab saran kita tentang Pilmapres dan KTI. Dan semoga juga ilmu yang disampaikan oleh beliau dapat diterapkan dan memotivasi juga, sehingga ilmu tersebut menjadi pahala jariah. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita akan melakukan dokumentasi mungkin ya Teh sebelum penutupan. Punten kepada operator boleh untuk dibantu share screen-nya. Dan untuk teman-teman yang belum on cam nih, on cam dulu yuk. Kita mau dokumentasi nih. Merasa asing sekali kalau nge-zoom sama anak himpunan PKK, tapi mukanya tuh Anda siapa? Kayak itu lagi kan bosan. Sekarang ketemu teman baru.
Barakallahu Semangat semua ya. Belum pernah ketemu mungkin ya Teh, jadi Iya. agak asing gitu. Ketemunya di sini doang. Iya. Hayu Teh yang belum on cam yuk on cam. Ada Teh Azhari, hayu on cam Teh Azhari. Teh Heni, hayu on cam. Teh Revi, Teh Inggit, Teh Fadilah Amini, Rahma. Anissa katanya jelek ya jaringannya, jadi gak bisa. Halo Teh Heni. Yuk yang lainnya yang belum on cam, hayu on cam. Kita dokumentasi dulu. Tadi Kang Sofian udah on cam, kenapa off cam lagi? Hayu Kang Sofian on cam lagi. Lah Sofian emang angkatan berapa? Bentar. Angkatan 2020 deh. Iya, sama kan kayak Aris? Oh iya. Oke. Takutnya aku tuh kayak ketukar-tukar gitu loh. Mungkin yang lainnya mungkin belum bisa on cam karena sinyal atau ada kendala lain, boleh langsung aja kepada operator untuk dokumentasinya. Ya boleh, dokumentasinya aku pimpin ya. Semuanya boleh senyum dulu, tunjukin foto terbaiknya ya. 1, 2, 3. Lagi-lagi kayak bebas. 1, 2, 3. Udah, makasih. Baik, terima kasih kepada operator yang sudah membantu untuk dokumentasi kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, kepada teman-teman nih, ada presensi out ya, tadi jangan lupa untuk diisi juga. Lalu, mungkin langsung aja ke penutupan kali ya. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang menyimak kelas kita hari ini. Saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan dalam kegiatan ini. Dan makasih juga saya ucapkan kepada Teh Isma yang sudah membagikan ilmunya dan memaparkan gitu ya. Lalu saya selaku MC mewakili seluruh panitia pamit undur diri dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk Teh Isma dan mungkin peserta yang lain yang ingin live, boleh live. Terima kasih Teh sebelumnya. Kasih semua, sehat-sehat ya. Kasih Teh Ternyata Isma. mukaku bukan kuning guys, hijau. Ke bawah tembok. Terima Karena kasih gitu. Teh Isma. Ya, Heni lagi di mana Heni? Lagi di kampus Teh. Hah, ngapain? Ada hal yang harus dikerjakan Teh. Semoga nanti bisa ketemu ya Teh ya. Sibuk. Harusnya aku hari ini ke kampus mau ngurusin buat PI, tapi nggak tahu lah Ayo hujan. Teh, sini. Nggak mau ada kamu. Dadah. Ya udah. Izin lift ya. Makasih semua.